Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan ini kita akan bahas lanjutan dari video sebelumnya, itu mengenai perhitungan harga pokok proses. Nah, itu kan video sebelumnya itu sampai pembahasan dengan menggunakan metode FIFO. Nah, sekarang kalau menggunakan metode rata-rata tertimbang itu gimana sih? Nah, ini soal yang sama dengan soal sebelumnya pada metode FIFO. Nah, ini soalnya sama. Nah, sekarang itu kalau menggunakan metode rata-rata itu gimana sih caranya? Nah, yang langkah pertama itu kan kita harus mencari UE-nya masing-masing kan. Nah, kalau misalnya UE untuk weighted average atau metode rata-rata tertimbang itu bedanya sama FIFO. Itu kan letaknya cuma di pengurang WIP awal kan. Jadi pada metode rata-rata tertimbang itu nggak ada dikurang dengan WIP awal dikali tingkat penyelesaiannya. Nah, jadi langsung kayak gini. Ini 4840 itu adalah unit selesai yang ditransfer ke departemen finishing. Itu nilainya 4840 ini. Ini 4840. Nah, kemudian ditambah sama WIP akhirnya dikali dengan tingkat penyelesaiannya yang ini 200 unit. Nah, ini kemudian ini ditambah dengan produk hilang akhirnya, kemudian ditambah dengan produk rusaknya. Nah, produk rusaknya itu adalah produk rusak normal. Nah, jadi ini 20, kemudian dijumlahkan dapat UE-nya masing-masing segini. Kemudian untuk departemen finishing itu kita cari juga UE-nya. Nah, finishing ini kan menerima WIP dari departemen mixing kan, berarti itu diperhitungkan. Nah, ini 4990. Nah, pada metode FIFO ini bukan 4990 tapi 4840. Nah, kenapa sih di weighted average itu 4990? Karena kalau di metode rata-rata tertimbang itu tadi kan WIP awal proses itu akan ditambahkan dengan WIP yang diproses pada periode ini. Jadi WIP awalnya itu berapa? Nah, WIP awal untuk departemen finishing itu 150 unit. Kemudian dia terima lagi dari departemen mixing itu 4840. Berarti ini kan yang akan diprosesnya pada periode ini. Ini penyelesaian untuk periode sebelumnya, atau ini WIP awalnya, ini WIP untuk periode ini 4840. 4840 ditambah 150 itu dapatnya nanti adalah 4990. Nah, jadi itu asal 4990 ini. Jadi kalau misalnya pada weighted average itu WIP awal itu akan ditambahkan dengan WIP periode berjalan, jadi 4990. Kemudian dikurang sama 20. 20 ini kan produk hilang awal. Jadi hilangnya itu di awal proses pada departemen finishing. Jadinya yang diproduksi itu jadinya yang memakan biaya produksi itu cuma 4970. Nah, jadi ini produk selesai yang ditransfer ke gudang, ke warehouse ini 4860. Kemudian ditambah sama 100 ini adalah WIP akhirnya dikali dengan tingkat penyelesaiannya. Produknya nggak ada hilang akhir kan, kemudian ini rusak abnormal 10 unit, dapatnya segini. Nah, kemudian kita hitung harga pokok produksinya untuk masing-masing departemen dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Nah, ini bagian production data or quantity schedule pada metode FIFO dan metode rata-rata itu sama, jadi samain aja.
Nah, ini sama udah dijelaskan kan sebelumnya. Kemudian untuk cost to be applied-nya atau biaya yang dibebankannya itu di sini kayak gini, DMC, DLC, OH. Nih, cost of beginning karena dia tadi kan WIP awal itu akan ditambah dengan WIP periode ini. Jadi kita tambahkan ini ditambah dengan ini, dapatnya nanti total cost. Jadi untuk masing-masingnya cost of beginning-nya berapa. Nah, untuk departemen finishing, departemen mixing itu cost of beginning-nya kan ini. Kemudian ini ditambah dengan periode biaya produksi periode ini segini. Nah, pindahin ke sini yang tadi. Ini yang current period-nya. Kemudian cost of beginning ditambah dengan cost for current period, dapatnya total cost. Ini kita bagi sama UE-nya yang tadi. UE untuk departemen mixing. Sehingga dapat cost per unitnya segini. Dijumlahin dapatnya segini, kok total cost saja. Kemudian cost per unitnya dijumlahin ke bawah, dapatnya segini. Kemudian untuk cost to count for-nya itu yang pertama kita cari cost of unit transfer to department finishing. Jadi kita unit yang ditransfer ke departemen finishing kan itu 4840 kan. Pada periode ini 4840. Kemudian dikali dengan 150 harga cost per unitnya itu dapatnya 726.000. Kemudian cost of unit loss endingnya itu kan 40 dikali 150 dapatnya 6.000. Cost of spoiled normalnya itu 20 unit dikali 150 yang ini dapat segini. Berarti cost of unit transfer to departemen finishing itu total biayanya itu 735.000. Ini yang akan kita transfer ke departemen finishing, itu biayanya 735.000. Kemudian cost of ending WIP-nya berapa? Ini kan unitnya 200, ini tingkat penyelesaiannya. Ini adalah biaya per unitnya yang dari sini. Nah, ini dikali dapatnya segini, ditotalin yang ini dapatnya segini. Ini ditambah sama ini cost of unit transfer to finishing department ditambah sama ending WIP cost-nya dapatnya nanti segini. Sehingga cost to be applied itu sama dengan total cost to count for-nya. Kemudian kita lanjutkan untuk departemen finishing. Ini sama untuk production data or quantity schedule-nya pada metode FIFO sebelumnya. Kemudian untuk cost to be applied-nya ini cost from mixing kayak biasa itu ditambahin beginning-nya 32.600. Nah, 32.600 itu kan dari sini. Nih 32.600, kemudian 7.500, 7.300 sama 5.600. Kita masukin ke sana. Nih. Kemudian ditambah sama cost for current period. Nah, untuk WIP from mixing-nya itu 735.000. Itu yang ini. Yang ini kan. Nah, kemudian ini yang dari departemen ini pas ngitung ini. Departemen mixing. Dapatnya 735.000. Nah, kita pindahin ke sini. Pindahin ke sini. Kemudian 265, 158 tak sama 105.000 ini itu cost for current period-nya, cost yang dikeluarkan untuk periode ini. Nah, tadi kan si finishing ini kan ada produk cacat. Nah, ada produk cacat kan 5 unit. 5 unit itu diproses mengeluarkan biaya ini. Biayanya ini. Jadi untuk periode ini itu kita biaya produksi kemudian ditambah dengan biaya untuk memperbaiki produk cacat. Dapatnya ini 245 tambah 20, 265, 143 ditambah 15 itu 158, 95 tambah 10 itu dapatnya 105. Itu yang kita pindahin ke sini.
Nih. Kemudian total cost-nya kita jumlahkan. Kemudian UE-nya tadi kan udah dapat masing-masingnya. Nah, masukin dapat cost per unitnya. Kemudian di total ini dapatnya, ini total dapatnya ini. Kemudian cost of unit transfer to warehouse kan 4860 unit dikali sama ini. Dapatnya segini. Kemudian unit spoiled abnormal itu kan 10 unit dikali sama ini, dapatnya nanti ini. Kemudian cost of ending WIP-nya itu kan dari mixing itu ending WIP kita pada departemen finishing itu kan 100 unit. Nah, 100 unit dikali ini 154,4,6 dikali sama biaya yang ini. Ya kan? Kali ini masing-masingnya dikali sama yang ini ada tingkat penyelesaiannya, dikali dapatnya segini, dijumlah dapatnya nanti segini. Nah, dijumlahin ketiga komponen ini tambah ini, terus tambah ini dapatnya segini. Sehingga total cost to account for itu akan lebih kurang sama dengan cost to be applied. Ini sama kan, cuma beda koma aja. Nah, kemudian ini intinya itu adalah kalau misalnya nih, ini kan ada unit put in process. Nah, kalau untuk departemen pertama itu namanya unit put in process. Kalau untuk departemen selanjutnya itu namanya itu adalah unit receive from dari departemen sebelumnya. Unit receive from dari departemen sebelumnya, kayak gitu terus. Nah, sekianlah pertemuan kita hari ini, semoga ngerti. Kalau ada yang kurang paham silahkan tanyain aja langsung ke kakak. Nah, jangan lupa share ke teman-teman lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck.